Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, terima kasih udah gabung ya di channel kami. Kita mencoba untuk diskusi bersama, mencoba untuk membangun persepsi bersama, memahami panduan penelitian 2021 revisi 13. Kali ini kita spesifik saja untuk bisa memahami skema penelitian pasca sarjana, penelitian tesis magister khususnya. Kenapa ini kita coba pelajari khususnya 2021 dan 2022? Ini karena sudah mulai dibuka Bapak dan Ibu ya. Oke, sebelumnya kita masuk itu saya ingin jelaskan bahwa sumber bahan presentasi ini semua kami ambil dari bahan yang memang sudah dipaparkan oleh tim penyusun panduan PP Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2021 khususnya revisi 13 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan ini bisa memberikan kemudahan bagi teman-teman peneliti untuk mulai mempersiapkan proposalnya dengan baik agar bisa disubmit untuk bisa bersaing untuk mendapatkan dana-dana penelitian khususnya untuk teman-teman dosen pemula atau dosen untuk skema penelitian pasca sarjana khususnya penelitian strategis maksudnya penelitian tesis magister kali ini. Surat yang baru, Bapak dan Ibu, yang baru terbit itu tanggal 21 Desember 2021, itu pemberitahuan penerimaan proposal penelitian pengabdian masyarakat untuk tahun anggaran 2022. Jadi, ada 3 yang dibuka, skema penelitian dasar pemula, ya, itu di video yang lain kita sudah jelaskan. Kemudian penelitian tesis magister, ya, penelitian tesis magister ini ada yang saat ini kita coba bahas dan saat ini kita coba mengerti sebenarnya apa itu penelitian tesis magister sehingga teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk membuat proposal ini. Kemudian yang berikutnya adalah skema penelitian terapan ya untuk khusus vokasi Bapak dan Ibu karena memang ada 2 saat ini di dalam panduan penelitian 2021 revisi 13 itu ada 2 skema besar ya, dua penelitian untuk perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi. Tapi juga ada untuk program studi pendidikan vokasi di perguruan tinggi akademik. Ya, untuk kali ini kita akan mencoba untuk penelitian tesis magister karena siapkan diri Anda yang khususnya yang S2 ya, teman-teman yang S2 untuk kemudian submit proposal sampai tanggal 24 Januari. Kita masih punya waktu 24 hari lagi ya. Hari ini tanggal 30, 24 hari lagi kita punya siapkan diri Anda. Nanti kita akan bahas bagaimana step by step untuk menyusun proposal ini. Tapi kita mengerti dulu sebenarnya. Sebelum kita persiapkan diri proposal dan kemudian kita submit ke Simlitapmas Kemendikbud.go.id, ini merupakan link terbaru untuk Simlitapmas ya. Tampilannya tidak terlalu berbeda ya. Sama saja sebenarnya tampilan dalamnya dengan Simlitapmas yang lama ya. Kemudian ini yang link yang baru yang diperbaharui kemudian untuk bisa memberikan satu jalur kepada teman-teman baik itu pendidikan akademik maupun pendidikan tinggi vokasi untuk bisa mensubmit proposalnya dalam bersaing untuk nanti mendapatkan pendanaan-pendanaan. Oke, kalau kita lihat di Akumlitapmas itu ada 2 ya, perguruan tinggi yang kemudian kalau kita lihat program studi akademik pada perguruan tinggi pendidikan akademik, itu masuk dalam modul pendidikan akademik. Kita mengikuti panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pendidikan akademik edisi revisi 13 revisi. Kemudian yang berikutnya yang kedua itu dibagi spesifiknya 2 spesifik pada semua program studi pada perguruan tinggi pendidikan vokasi itu masuk modul pendidikan vokasi ya mengikuti panduan penelitian pengabdian pada masyarakat pendidikan vokasi. Kemudian pendidikan studi vokasi pada perguruan tinggi akademik itu masuk dalam modul pendidikan vokasi mengikuti panduan penelitian pengabdian kepada masyarakat pendidikan vokasi. Kalau kita lihat akunnya itu udah dibagi ya modul nanti kalau teman-teman di vokasi atau teman-teman di perguruan tinggi akademik itu masuk sebagai dosen ya dari Simlitapmas kemudian masukkan nama dan kemudian setelah itu masuk pasportnya kemudian nanti menjumlahkan ada jumlahnya kemudian login ya. Ini ada misalnya dari teman-teman yang di perguruan tinggi vokasi misalnya atau program studi vokasi pada perguruan tinggi akademik itu akan terhubung ke dalam Simlitapmas dengan modul pendidikan vokasi. Tapi kemudian kalau misalnya teman-teman di pendidikan studi akademik untuk perguruan tinggi akademik itu akan masuk dalam Simlitapmas modul pendidikan akademik ya.
Tidak terlalu jauh beda, ya, cuma di dalam isiannya yang mungkin ada yang berbeda karena tentu persyaratan-persyaratan untuk masuk ke dalam ini itu akan berbeda. Siapkan diri Anda, siapkan proposal Anda untuk kemudian bisa mensubmit. Oke, jangan lupa bahwa saat ini kebijakan dasar untuk penelitian itu memang dibagi dalam 3 ya, kemudian itu penguatan proses hilirisasi untuk penelitian dan menghasilkan produk inovasi pada perguruan tinggi vokasi. Kemudian yang berikutnya itu mengawal implementasi riset RIR, Rencana Induk Riset Nasional. Kita 2017-2045 ya, sesuai dengan kalau saat ini periodenya untuk ada PRN ya, periode prioritas riset nasional kita sampai 2020-2024 yang sedang dijalankan saat ini, itu penguatannya pada green economy, blue economy, digital economy, pariwisata, dan kemandirian kesehatan. Dan yang berikutnya jangan lupa itu harus melibatkan teman-teman, maksud saya mahasiswa, karena itu harus mendukung program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dalam bidang khusus penelitian, Bapak dan Ibu. Oke, kita masuk skema penelitian yang akan kita coba mengerti. Ini kita cuman saat ini video ini kita mencoba untuk memahami, berdiskusi bersama, kita lihat bersama, memahami bersama untuk edisi revisi dari 13 ya, skema penelitian untuk penelitian pendidikan tinggi vokasi dan penelitian untuk pendidikan tinggi akademik ya. Sebelumnya kita akan mencoba melihat tingkat kesiapterapan teknologi karena untuk semua penelitian nantinya kalau Anda masuk dalam Simlitapmas itu Anda akan ditanyakan sebenarnya rencana proposal Anda itu masuk dalam TKT berapa. Jadi akan ada pertanyaan tentang kesiapterapan teknologi. Karena kali ini kita membahas tesis magister, maka sebenarnya tesis magister itu masuk dalam skema penelitian dasar, ya. Kita masuk dalam skema penelitian dasar. Jadi skema penelitian dasar itu adalah dia tingkat kesiapterapan teknologi 1, 2, 3. Nanti kita akan bahas apa itu tingkat kesiapterapan teknologi dalam video tapi berikutnya. Tapi untuk kali ini karena dia merupakan penelitian dasar dan biasanya untuk teman-teman yang baru menyusun tesisnya itu kemudian bisa mempersiapkan karena memang pengujian teori biasanya atau misalnya penelitian-penelitian dasar yang bersifat untuk mengungkap teori atau menganalisis teori itu misalnya masuk itu dalam TKT 1, 2, dan 3. Oke, skema penelitian pendidikan tinggi akademik yang ada misalnya saat ini kita lihat ada skema penelitian dasar khususnya ya penelitian dasar kompetitif nasional, PDKTN misalnya, atau pendidikan dasar unggulan perguruan tinggi, PDUPT. Ya, pendidikan dasar kemitraan, penelitian, maksud saya penelitian dosen pemula, PDP ya, kemudian ada PKPT, kemudian penelitian tesis magister yang akan kita bahas sekarang, ya. Kemudian ada PDD, PD, PMDSU, KKS, kemitraan ini. Kemudian skema penelitian terapan, ya, skema penelitian terapan, ada penelitian terapan kompetitif nasional dan ada penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, ya. Kemudian yang berikutnya itu masuk dalam skema penelitian pengembangan. Kali ini kita masuk khusus spesifik saja ya pada penelitian untuk tesis magister Bapak dan Ibu. Oke, skema penelitian dasar yang ada kalau kita lihat memang ada program penelitian dasar itu dibagi. Yang saya jelaskan tadi ya, penelitian dasar itu adalah penelitian kompetitif dasar kompetitif nasional ya, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, ini biasanya desentralisasi ya. Kemudian penelitian dasar kemitraan. Yang berikutnya adalah penelitian dasar pembinaan ya, penelitian untuk dosen pemula yang kita sudah bahas di video sebelumnya. Kemudian penelitian kerjasama antar perguruan tinggi ya. Ini biasanya kerjasama ini antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lainnya. Khususnya satu perguruan tinggi yang sudah mapan dan untuk membina perguruan tinggi yang masuk dalam perguruan tinggi binaan. Ya, kemudian program penelitian pasca sarjana, ya penelitian tesis magister, kemudian penelitian disertasi doktor, kemudian penelitian pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Kemudian ada yang kajian kebijakan strategis biasanya untuk teman-teman yang membuat kebijakan-kebijakan ya
panduan kajian akademik ya, yang kemudian itu bisa diimplementasikan atau bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah misalnya. Oke, kita masuk pada kali ini untuk penelitian dasar itu adalah penelitian apa sih sebenarnya penelitian tesis magister itu? Ini hanya sebagai pengenalan sebelum kita mempersiapkan diri membuat proposal. Nanti kita akan masuk step by step bagaimana membuat proposal, tapi pada video kali ini kita akan memahami dulu apa sebenarnya penelitian tesis magister itu sendiri ya. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu dalam kategori dan skema penelitian edisi 13 revisi itu memang kita rujukan kita pada rencana induk riset nasional ya, karena semua penelitian-penelitian kompetitif nasional khususnya skema penelitian dasar yang di dalamnya adalah salah satu tesis magister ini itu masuk dalam kategori penelitian kompetitif nasional yang rujukannya adalah rencana induk riset nasional ya. Kalau teman-teman yang misalnya sudah mempunyai kelas mandiri menengah dan mandiri di atas kemudian utama itu sudah masuk ada yang namanya penelitian desentralisasi ya. Itu ada 2 ya untuk revisi 13 ini. Itu 13 revisi maksud saya itu adalah skema penelitian dasar unggulan perguruan tinggi dan skema penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Yang berikutnya yang menarik di edisi 13 revisi ini adalah adanya kategori penelitian penugasan. Yang lalu sudah ada ya, ke konsorsium riset riset yang ada sudah ada yang lalu ya. Kemudian kali ini lebih disederhanakan ya. Ada yang namanya riset skema kajian kebijakan strategis yang tadi ini masuk dalam riset dasar tadi ya. Kemudian ada skema riset kemitraan ya, kemudian ada skema penelitian pengembangan. Ini biasanya sudah kerjasama dengan industri, Bapak dan Ibu. Oke, kita mencoba lihat peta skema penelitian edisi 13 revisi ini. Ya, kita sudah jelaskan tadi bahwa ada skema penelitian dasar, kemudian skema penelitian terapan, dan ada skema penelitian pengembangan. Ya, kalau kita lihat tingkat kesiapan terapan teknologinya, itu untuk penelitian dasar TKT 1, TKT 2, dan TKT 3. Ya, kita untuk penelitian kali ini misalnya untuk pasca sarjana ya khususnya penelitian tesis magister itu outputnya atau luaran wajibnya itu harus ada publikasi di jurnal atau di buku atau di proceeding ya itu ya. Oke, kita masuk pada memahami skema penelitian dasar yang ada karena ini sangat penting sebelum kita membuat proposal dengan baik dan benar. Penelitian pasca sarjana untuk penelitian tesis magister itu merupakan penelitian kompetitif nasional Bapak dan Ibu ya, sehingga yang mengajukan ini itu bisa dari semua perguruan tinggi ya, baik itu perguruan tinggi mandiri, utama, madya maupun binaan. Itu pengusul ya ini. Jadi penelitian pasca sarjana khususnya penelitian tesis magister ini memang jangka waktunya adalah 1 tahun dan pendanaannya itu mengikuti SBK penelitian dasar terapan. Itu kalau kita lihat di penelitian dasar terapan itu standar biaya keluarannya itu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan 106 PMK 2/2016 tentang standar biaya keluaran, itu kita bisa lihat ya, penelitian tesis magister itu SBK riset dasar dengan besaran biaya maksimal 30 juta. Ini sudah sangat lumayan untuk menyelesaikan tesis Bapak dan Ibu ya. Tesis magister disupport oleh Kemendikbud Ristek itu 30 juta satu judul. Memang ini lumayan untuk bisa menyelesaikan penelitian-penelitian yang kemudian itu bisa membawa Bapak dan Ibu menjadi magister nantinya ya. Oke, dia 30 juta ya, sehingga RAB yang disusun itu sudah harus memperhitungkan semua yang ada dan memang semua RAB itu harus disusun berdasarkan peraturan yang ada. Oke, kita kembali ya, penelitian pasca sarjana penelitian tesis magister ini ya, atau PTM, itu ketua pengusul persyaratannya karena dia kompetitif nasional, itu ketua pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi bergelar doktor. Jadi bimbingan sebenarnya. Yang mensubmit ini nantinya ya, itu yang jadi ketua tentu yang akan submit ini, itu adalah pembimbing. Ya, karena ketua pengusul itu merupakan dosen tetap perguruan tinggi yang bergelar doktor.
ya tidak mungkin kan, baru mau menyusun master sudah bergelar doktor, ya. Jadi ketua pengusul itu merupakan dosen. Jadi dua, kemudian anggota pengusul terdiri atas satu pembimbing dan satu orang mahasiswa magister bimbingannya. Ya itu. Jadi anggota pengusul itu terdiri atas dosen pembimbing dan satu orang satu orang mahasiswa bimbingannya yang baru magister. Ya itu. Itu adalah persyaratan untuk penelitian tesis magister. Ya, penelitian tesis magister. Jadi pahami betul ini Bapak dan Ibu, ya. Ketua pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi yang bergelar doktor dan anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing dan satu orang mahasiswa magister bimbingannya, ya. Dan kalau kita lihat kalau misalnya dosen pembimbing yang ngusul nantinya, ya, dia bisa jadi ketua. Tapi yang laksanakan penelitian adalah mahasiswa bimbingan tadi yang baru mau menyelesaikan magisternya, ya. Atau misalnya kalau misalnya anggota pembimbingnya itu ada 2 orang, ya berarti minimal anggota pembimbing yang kedua itu bisa menjadi ketua pembimbingnya, ya itu. Nah, si mahasiswa tadi itu tidak boleh menjadi ketua karena dia hanya bisa menjadi anggota, ya, satu anggota mahasiswa magister bimbingan, ya itu. Kemudian satu luaran wajib, ya, itu satu artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi peringkat 1 dan 2 atau satu artikel jurnal internasional. Ini atau ya, bukan dan. Jadi satu artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2. Jadi 3, 4, 5, dan 6 itu enggak. Cuma 1 dan 2. Ya, atau satu artikel di jurnal internasional atau satu artikel pada proceeding seminar internasional terindeks IOP misalnya, itu masuk, ya itu bereputasi sebagai penulis pertama mahasiswa yang dibimbing, ya ketua peneliti itu sebagai corresponding editor. Jadi si pembimbing itu corresponding editor, si mahasiswa itu sebagai penulis utama. Karena didanai ini itu berdasarkan skema untuk penelitian tesis magister. Jadi yang jadi ketua nantinya, yang jadi first author, itu adalah mahasiswa bimbingannya. Jadi mahasiswa yang melakukan penelitian, dia first author. Kemudian yang jadi corresponding author, itu si pembimbing. Ya, si pembimbing. Kemudian yang berikutnya ada luaran tambahan. Luaran tambahan ini, itu nanti ada tabel. Ya, tabel. Tabel yang kemudian dalam panduan itu ada kita bisa melihat tabel dari luaran penelitian ini itu selain luaran wajib. Jadi kalau misalnya luarannya itu buku silakan, Anda presentasi misalnya silakan. Kalau misalnya juga menghasilkan paten silakan. Tapi itu masih dalam luaran tambahan, ya. Kalau misalnya Anda menghasilkan 2 artikel, ya berarti luaran tambahan dia. Karena luaran waktu cuma 1 artikel. Artikel berikutnya adalah luaran tambahan. Kalau Anda bisa menulis misalnya di peringkat berikutnya adalah masuk Sinta misalnya atau masuk dalam jurnal nasional yang hanya 3, 4, 5, itu berarti dia masuk dalam luaran tambahan. Ya, setelah menghasilkan satu luaran wajib, ya, kemudian luaran berikutnya merupakan luaran tambahan. Ya, luaran berikutnya merupakan luaran tambahan yang kemudian itu bisa membuat Anda menghasilkan satu tesis untuk menyelesaikan program S2 Anda. Ya, itu. Oke, nanti kita akan bahas lagi bagaimana membuat proposal dari penelitian tesis magister ini. Ya, kita akan coba bahas dalam video berikutnya. Kali ini kita mencoba memahami saja sebenarnya penelitian pasca sarjana khususnya dalam penelitian tesis magister. Oke, terima kasih banyak. Nanti kita akan masuk dalam berikutnya ya, dalam video untuk bagaimana membuat proposal tembus pada hibah penelitian tesis magister ini. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangannya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.